Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku, teman-temanku dimanapun Anda berada. Sambil menunggu yang lain ya, bahwa live tentang masalah keluarga ini pada pagi ini bahasanya adalah problematika setelah cerai tapi masih satu rumah. Nah, ya, banyak sekali masalah rumah tangga ini, karena memang saya hari-hari berhadapan dengan klien atau orang-orang curhat ya. Salah satu masalahnya adalah dia sudah cerai atau sudah ditalak suami, atau istrinya sudah menggugat ke pengadilan tetap satu rumah. Nah, ini masalahnya bagaimana? Ini masalah kan sering terjadi di sekitar kita. Cerai ini kan ada dua yang dalam pandangan masyarakat. Pertama, sudah ketok pengadilan, artinya sudah cerai menurut hukum negara, artinya sudah diputuskan pengadilan agama, tetapi masih satu rumah. Yang kedua, belum pengadilan tetapi suami sudah mengucap talak, aku ceraikan kamu misalnya ya, tidak rujuk, tidak nikah ulang, tapi bertahan satu rumah, bahkan sampai punya anak berulang-ulang. Apa problemnya? Saudaraku, khususnya member yang sudah bergabung ya, nanti silahkan bertanya kalau ada yang mau bertanya ya. Kalau tidak ya cukup nyimak saja. Saya lihat yang melihat baru beberapa orang. Nanti tentu ini ada rekamannya dan akan saya berikan secara khusus, nanti akan saya publish juga ya. Teman-temanku dimanapun Anda berada, khususnya klien yang sering bertanya. Yang pertama, umumnya kalau sudah cerai pengadilan tetapi tetap satu rumah, itu biasanya adalah yang menggugat pihak perempuan tapi harta tidak dibagi. Itu umumnya suami tidak mau keluar itu. Artinya begini, yang menggugat cerai itu perempuan, tetapi harta tidak dibagi atau harta belum tuntas, tidak mau keluar dari rumah. Masalahnya adalah ketika sudah diputus pengadilan, secara hukum dia sudah cerai. Tapi kalau suami tidak mau keluar dari rumah, itu haknya. Kenapa? Karena harta memang belum dibagi. Oleh karena itu saya berharap siapapun yang mau menggugat cerai, kalau memang istri yang akan menggugat ya, pastikan suamimu ini beriman atau tidak. Sebab suami orang yang beriman kepada Allah atau takut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, misalnya ya, walaupun suami tidak ridho cerai, walaupun suami tidak mau terpisah, kalau pengadilan sudah putuskan kan sebenarnya cerai, maka seorang suami ya tidak boleh lagi kumpul serumah karena banyak masalah nanti ya. Atau istri yang keluar dari rumah, tapi kan pertimbangannya macam-macam. Kalau keluar dari rumah bagaimana anak? Kalau masalah harta itu urusan dunia, tapi kalau anak bagaimana ya, walaupun anak itu bagian dari dunia sebenarnya. Itu ya. Kedua, biasanya ya, suami sering ngomong cerai. Kan cerai ini bisa jatuh karena dua sebenarnya. Yang pertama karena putusan pengadilan dengan jelas, dengan niat memang mau cerai. Yang kedua karena suami itu ngucap talak, aku ceraikan kamu, mulai hari ini kamu bukan istriku lagi. Nah, itu harus diperjelas ya. Ketika itu kan hakikatnya sudah cerai, tapi menurut agama ya, walaupun belum pengadilan tentunya. Nah, ketika kita menemukan masalah seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama ya, kepada suami istri dulu, kalau mau menggugat cerai ya. Kalau yang menggugat laki-laki
walaupun tidak menyertakan harta, biasanya suami akan keluar dari rumah atau malah sudah keluar dari rumah. Saya ulangi, kalau suami yang mengajukan atau yang menceraikan istrinya melalui pengadilan, walaupun tidak menyertakan harta, biasanya dia mau keluar dari rumah, ya, kecuali itu harta suami, misalnya rumah segala macam diperoleh sebelum nikah, itu umumnya. Tetapi kalau yang mengajukan perceraian pihak perempuan, suami tidak mau cerai, maka harus diperhitungkan baik-baik istri yang keluar dari rumah. Itu caranya seperti itu ya. Jadi pertimbangkan baik-baik untuk wanita yang mau menggugat cerai suami. Kalau kira-kira misalnya suami tidak mau cerai, ya berarti istri harus siap-siap mau keluar dari rumah. Tapi kalau misalnya suami memang mau, ya monggo-monggo saja. Tapi kalau misalnya tidak mau, itu akan jadi masalah nanti, karena ngusir suami juga nggak bisa. Pertama, yang kedua juga, ya kan rumah masih rumah bersama. Makanya kalau memang cerai sekalian, ya bagi harta gono gini. Kan banyak orang cerai itu tidak menyertakan harta, hanya cerai orang saja. Maka dampaknya nanti adalah akan ribut selesai cerai. Itu kalau memang menggugat ke pengadilan. Jadi gampangnya, yang paling aman sebenarnya selain cerai, sertakan bagi harta gono gini. Tapi ingat, membagi harta gono gini, teman-temanku, yang banyak sekali sebenarnya terjadi problem adalah ketika suami mengucap talak tetapi tidak melalui pengadilan. Nah, ini memang agak susah ya. Pertama gini, kalau dia meyakini cerai itu tidak harus pengadilan, menurut fikihnya kan tidak ada kaitan pengadilan kalau cerai. Kalau memang meyakini sudah mengucap talak itu sudah cerai walaupun tanpa pengadilan, ya berarti sudah cerai. Maka seorang suami yang seperti itu kalau sudah terlanjur ngucap sebelum habis masa iddah, ya segera rujuk. Tapi kalau sudah habis masa iddah, bukan rujuk namanya, tetapi akad nikah biasa atau nikah ulang. Bedanya apa rujuk dengan nikah ulang? Jelas ya. Kalau rujuk tanpa wali, cukup ngomong, Bu, wah istriku, kita sama minta maaf, ayo kita benahi bersama rumah tangga, ayo kita balik lagi. Nah, jadi ada ucapan dan ada dua saksi, itu rujuk. Tapi kalau nikah ulang perlu ditambah satu lagi yang namanya wali. Wali ini penting, kalau tidak ada wali ya sah juga ya. Bedanya itu rujuk dengan nikah ulang. Nah, nikah ulang ini tentu ya kalau baliknya selesai habis masa iddah. Kapan masa iddah berakhir? Ya tergantung. Kalau istri kita sedang hamil, ya berarti sampai melahirkan. Kalau istri kita sedang tidak hamil, ya berarti sekitar 3 kali suci. Ya 3 kali suci itu 3 kali haid, atau enaknya yang 4 bulan lah, kira-kira seperti itu, atau 100 hari lebih. Kalau dia misalnya istri kita tidak pernah haid atau tidak pernah datang haid, ya diperkirakan sama seperti itu ya. Itu kalau misalnya istri kita, kalau kita mentalak istri menggunakan lisan saja, tidak melalui pengadilan. Tetapi kalau fikih kita, ya, artinya keyakinan kita cerai itu harus melalui pengadilan, ya tidak cerai namanya. Tapi tergantung hati, kita meyakini nggak mengucap talak itu cerai. Kata yakin berarti talak ya. Tetapi harapan saya, ya nggak usah main-main. Kalau saya lebih memilih yang mana? Kalau saya lebih memilih sebenarnya
ngucap talak walaupun tidak melalui pengadilan itu sudah cerai, seperti itu. Nah, tergantung kawan-kawan saya meyakini apa tidak, itu lagi. Teman-temanku, sahabatku dimanapun Anda berada, saya ingin jelaskan tentang problemnya, masalahnya. Kalau sudah nikah, sudah cerai, tetap satu rumah. Tentu hukum agama. Dalam agama, ketika laki-laki perempuan yang bukan suami istri, itu kan ada 4 larangan. Pertama, pandang memandang yang tidak perlu. Yang kedua, diam berdua. Yang ketiga, pegang tangan, peluk cium, kecup bibir, yang pasti itu melanggar hukum agama. Ya, yang keempat tentu berzina. Nah, meskipun itu sebelumnya istri kita, yang ketika masih menjadi istri boleh yang 4 macam tadi, begitu kita sudah ngucap talak atau begitu kita sudah ucap cerai, ya berarti kan bukan istri lagi, tak ada lagi hubungan suami istri. Lalu kalau masih serumah, coba bayangkan dari sisi hukum agama, kalau masih serumah, apa mungkin kita tidak bisa tidak melihat istri lagi auratnya? Kadang-kadang kita ini istri ini atau suami kalau di luar rumah pakaian bagus, kalau di rumah apa mungkin setan tidak datang pada siang hari, pada malam hari, yang kemudian itu terjadi ya perbuatan yang tidak diinginkan, misalnya ya jima. Jima kan kalau suami istri, kita menghindari yang 4 hal tadi ya, saya ulangi. Pandang memandang yang tidak perlu, artinya melihat aurat istri itu. Yang kedua ya megang tangan, nanti berzina pula dan segala macam ya. Problem kedua, sudah cerai masih satu rumah, kalau sudah ketok palu pengadilan ya tentu kan bagaimana dilihat tetangga, ini orang sudah akan jadi masalah. Nanti kita tidak akan dihargai orang, kita akan ya mana tahu nanti mau calon RT, mau calon RW, mau calon, nggak akan dipilih orang, teman-temanku ya. Kenapa nggak akan dipilih orang? Karena kita dianggap melakukan perbuatan maksiat ya. Kenapa? Ya karena memang bukan suami istri lagi, kok masih bertahan satu rumah juga. Itu problemnya. Terus masalah yang ketiga lagi ya, kalau sudah cerai masih satu rumah lagi ya. Ya Allah juga marah, rezeki kita nanti seret. Kenapa? Karena kita banyak sekali melakukan walaupun itu batas maksiat ya. Jadi menurut saya 3 hal itu ya yang problemnya. Nanti akan saya jelaskan pada anaknya. Jadi problem pertama ya, masih satu rumah. Satu rumah itu ya, yang pertama ya namanya sudah cerai, kan bukan suami istri lagi, akan sulit menghindari perbuatan yang tidak baik, maksiat, bahkan bisa berzina. Jima itu kan kalau suami istri. Kalau sudah cerai kan zina juga namanya ya. Kemudian yang kedua ya, kita kan mana tahu suatu saat mau nyalon RT, mau nyalon RW, mau jadi ya nggak maju, kita akan tidak dihargai orang. Ya bagaimana dia mau kita dusung, dengan Allah saja nggak takut. Satu rumah bukan suami istri itu kan dengan Allah tidak takut namanya. Yang ketiga juga rezeki akan jauh karena kita sering melakukan kemaksiatan. Itu problemnya ya. Yang jadi masalah sebenarnya ketika cerai itu melalui lisan, tidak melalui pengadilan. Kan masyarakat tidak tahu, kecuali sedikit ngomong cerai, ngomong di Facebook, WA, media sosial ya. Itu kan lama-lama masyarakat. Suami yang seperti itu ya pertama cepat tobat, minta tolong kepada orang lain agar semuanya dia memahami ajaran agama itu tidak mudah mulutnya itu ngucap talak.
Nah, berikutnya lagi konsekuensinya kan sebenarnya pada anak, nanti akan ditiru anak, ya. Ya kita ini bagaimana? Ya, salah satu contoh misalnya nih, masih sudah talak, tapi masih satu rumah. Apa dampak berikutnya? Ya, mana tahu nanti. Mungkin kita masih muda, tiba-tiba jima dengan istrinya yang sebenarnya bukan istrinya. Ya, karena sudah ngucap talak, maka disebut zina namanya. Kalau nanti punya anak, bayang tidak? Kalau anak perempuan, kita tak bisa menjadi wali. Kenapa? Ya bukan bapaknya lagi kan, walaupun itu mantan istri kita. Kalau misalnya anaknya yang lahir itu laki-laki dari hasil zina tadi, yang istri kita tapi sudah cerai, itu sebenarnya dia tidak bisa menjadi wali, ya. Kita juga tidak bisa menjadi wali. Nanti akan berlaku hukum maksiat anak kita. Misalnya anak kita hasil dari zina, atau dalam artian anak dari mantan istri kita, gitu ya, itu kan berlaku hukum maksiat dengan orang tuanya. Kalau lahir anak perempuan, bapaknya yang banyak dosa karena dianggap orang lain. Kalau yang lahirnya nanti anak laki-laki, yang banyak dosa kan mamanya, karena melihat orang lain. Intinya anak yang lahir dari perbuatan yang tidak baik, khususnya dari hasil zina tadi, kan sama dengan orang lain. Bahkan secara hukum agama, anak yang seperti itu tidak boleh menerima warisan lagi kan. Nah, jadi sebenarnya berat. Jadi maksud saya kepada semuanya, ya, nanti yang belum jelas silahkan bertanya. Kalau bertanyanya tidak live, ya silahkan tanya saja di WA saya nanti, ya, di 0811 772 633, ya. Seperti itu. Jadi harus hati-hati kita. Lalu ini ada yang bertanya, ya, dari member ini, Pak, bagaimana kalau saya menuntut cerai suami terus? Jadi rupanya yang ngomong nih perempuan, ya, mau cerai terus, tetapi sang suami tidak mau mentalakkan. Nah, gitu ya. Ini unik ini. Jadi artinya gini, istrinya yang nuntut cerai, asik minta cerai terus, suaminya tidak mau ngomong, tak mau mentalak, tapi kadang Pak tak mau tidur di rumah, kadang di rumah, kadang di luar, kadang di rumah, kadang di luar. Itu cerai apa tidak? Saya jawab tidak. Jadi kata cerai itu hanya dua. Satu, mulut laki-laki harus ngucap aku ceraikan kamu. Yang kedua, ketok palu pengadilan. Nah, artinya begini, kalau laki-laki yang ngomong enggak masalah. Kalau perempuan yang minta cerai bolak-balik, kalau laki-lakinya tidak mau menceraikan, tidak juga dia. Jadi yang jadi problem tuh kalau laki-laki yang bicara, kalau perempuan tak masalah, ya. Jadi pertanyaan itu menurut saya sudah terjawab, ya. Jadi kata cerai itu hanya bisa diungkap oleh seorang laki-laki, kalau perempuan tidak. Oke, ada lagi pertanyaan berikutnya nih, ya. Pak Mariono, bagaimana kalau sedang proses gugat cerai atau sedang proses pengadilan, tetapi belum ada putusan dari pengadilan? Apakah sudah cerai belum, Pak? Begini, kalau misalnya suami sebelumnya sudah mengatakan aku ceraikan kamu, gitu kan, walaupun belum ketok palu pengadilan, hakikatnya, ya, kalau kita meyakini dengan ucapan itu cerai, ya sudah cerai namanya, kalau kita meyakini itu. Nah, tetapi kalau misalnya istri yang menggugat, suami itu tidak mau cerai, kan bisa panjang itu bisa 2 tahun lah, ya. Kalau istri yang menggugat, suami tidak mau, katakanlah
seorang istri ingin cerai nih, gugat ke pengadilan, contoh di Batam ya, gugat pengadilan di Batam. Wah, karena suami melakukan perlawanan ya, itu 6 bulan bisa nggak putus itu, apalagi kalau menyertakan harta bisa 2 tahun tidak putus. Nah, tiba-tiba putusan pengadilan agama misalnya nih dikabulkan perceraiannya yang diajukan oleh seorang istri. Kalau suami tidak mau, kan ada waktu masa untuk menggugat kepada yang lebih tinggi, namanya banding ke PTA. Jadi suami mengajukan lagi banding ke Pekanbaru, kalau di Batam ya, ke Pekanbaru. Nah, di Pekanbaru kalah lagi suami itu, istri yang menang ya. Tiba-tiba sang suami masih tidak rela, mengajukan lagi ke Mahkamah Agung, ke Jakarta situ. Kan namanya, walaupun ketok palu pengadilan putus ya, tapi kalau misalnya suami ngajukan banding, belum juga namanya kan. Walah, ngajukan lagi ke Jakarta. Di Jakarta kadang lama lagi, karena tergantung Mahkamah Agung. Berkas perceraian di Mahkamah Agung ini konon sampai ratusan ribu. Jadi berkas itu menumpuk begitu. Jadi kalau sampai 4 tahun tidak cerai-cerai, sementara istri tetap menginginkan cerai, ya belum putus cerai namanya. Itu kan baru proses gugat cerai yang belum teguran. Nah, itu resiko. Makanya kalau mau cerai, saran saya pertimbangkan baik-baik. Kalau memang mau cerai ya harus pisah rumah. Contoh, istri ini nekat gugat cerai suami, suami tidak mau. Ya kalau tidak nyaman jangan serumah lah, pindah ke rumah orang tuanya kek, pindah ke tempat pemilihnya kek. Tapi menurut saya, saran saya, tetaplah menempati tempat-tempat yang menurut publik baik. Yang menurut publik baik itu apa? Satu, rumah orang tua kita, rumah saudara kita, gitu ya, yang tidak berdampak tidak baik. Ya, contoh yang tidak baik itu kita menggugat cerai, tinggal pula di tetangga kos. Nah, itu jadi masalah, jadi problem ya, jadi aib. Tapi kalau pulang ke rumah orang tua, ke rumah kakak, keluarga dekat, menggugat itu tak masalah. Jadi jangan seolah-olah nantang ya. Tentu siapa yang harus keluar? Ya secara umum yang harus keluar siapa yang menginginkan perceraian ya. Walaupun kalau kita laki-laki tentu memiliki harga diri, ya sebaiknya laki-laki ngapain kalau sudah digugat kok bertahan. Tapi kadang-kadang ketika saya ditanya, mana Pak yang lebih cocok lu? Ya siapa yang menginginkan perceraian? Ya, kalau suami tak mau cerai ya istrilah yang keluar rumah, ngapain bertahan di rumah gitu ya. Tetapi sebagai laki-laki yang lebih pintar cari duit, yang lebih leluasa, kalau ada anak ya daripada kita dosa nanti terjebak zina, biarlah rumah itu toh rumah anak kita begitu. Tapi kalau kita khawatir rumah diambil istri kita kemudian kawin lagi, ya bagilah harta itu, atau sepakati suami istri harta itu limpahkan pada anak. Itu caranya seperti itu ya. Jadi jangan sampai kita sembarangan mempermainkan hukum. Oke, ini ada lagi yang bertanya ya, saya lihat dari mana nih, dari Sumatera Selatan ya. Pak, suami saya meninggalkan saya lebih dari 4 tahun, tidak ada kabar berita. Apakah sudah jatuh talak Pak? Jadi gini ya, tadi kan sudah saya katakan, cerai ini hanya 2. Suami mengatakan aku ceraikan kamu, yang kedua ketok palu pengadilan. Jadi walaupun suami sudah meninggalkan kita sekian puluh tahun, kalau belum ada kata ucap talak, ya belum cerai namanya. Caranya bagaimana? Ya kita gugat ke pengadilan, kan gampang. Kan suami waktu akad nikah dulu kan membaca talak ya. Kalau tidak memberikan nafkah lahir batin sekian bulan, tidak memberikan, meninggalkan istri sekian tahun lamanya ya, maka jatuh talak 1, maka saya akan gugat ke pengadilan. Jadi itu jangan salah. Banyak orang ini memahami bahwa meninggalkan istri, tidak memberikan nafkah seolah-olah sudah talak. Belum, kalimat itu kan menyatu.
dan saya menggugat ke pengadilan. Kan gitu perjanjiannya itu ya. Apabila istri saya menggugat, maka jatuh talak satu. Artinya menggugat dulu. Kalau istri tak menggugat, ya walaupun suami tidak memberikan nafkah lahir batin, walaupun suami meninggalkan, ya tidak cerai juga namanya. Caranya gugat dulu. Seperti itu ya teman-temanku dimanapun Anda berada ya. Jelas ya. Jadi janji suami itu talak namanya, itu mengikat. Selain tidak memberikan nafkah, pergi tanpa pesan, dan jika menggugat. Kalau tidak menggugat, tidak juga gitu ya. Ayo. Nah, kemudian teman-temanku dimanapun Anda berada, ini saya lihat ada lagi yang bertanya ya. Pak Mariono, kalau orang tua yang menginginkan perceraian, saya tidak mau Pak cerai, tapi ibunya ibunya yang menginginkan anak itu cerai, sementara saya ini kan anak harus taat. Gini, kalau sudah menikah ya, kekuasaan itu bukan di tangan ayah, bukan di tangan mama ya, tapi adalah suami. Ya memang wajar, siapa sih anak yang tidak sayang dengan ibu, siapa sih anak yang tidak hormat dengan orang tua. Tapi ingat, ini kan hukum agama mengatur, kalau sudah menikah, hakikatnya hubungan anak, khususnya anak perempuan ya, dengan orang tua itu terputus taatnya ya. Tetapi kita tetap harus berbuat baik, jangan dibenci orang tua itu, tapi kewajiban. Kecuali suami mencampakkan kita, suami membuang kita, baru baliklah kepada orang tua. Cuman kalau suami masih mau ngurus kita, ya kalau persoalan cinta itu kan urusan manusiawi, menurut saya tak terlalu inilah ya. Jadi cepat ya, kembali ke jalan yang benar. Artinya apa? Di sini mungkin ingin mengatakan bahwa apakah saya masih suami istri? Jawaban saya masih. Walaupun mamanya tidak menginginkan perceraian, tetap dia suami istri. Maka saya minta juga ya kepada emak-emak nih, karena di mana-mana banyak sekali ibu ini yang menginginkan anaknya cerai. Apa sih kelakuan emak seperti itu? Biasanya menurut pengalaman, seorang ibu yang menginginkan anaknya cerai, ya memang mamanya itu yang memang mak janda juga, karena ibunya tak betul juga dengan bapaknya dulu. Dia ngajak rombongan pula dia. Sudahlah dia tidak cerai, sudahlah dia cerai duluan, anaknya ada masalah, disuruh cerai pula dia. Itu nggak boleh. Tapi andaikan ada, dianggap tidak cerai ya, karena kata kuncinya adalah suami. Oke, Pak Mariono, jika saya, nah ini orang Batam nampaknya, jika saya sudah gugat cerai Pak kepada suami saya, sudah putus pengadilan, tapi suami saya Pak menganggap itu tidak cerai, bagaimana itu Pak? Haruskah saya keluar rumah saya Pak, membawa anak-anak saya? Nah ini menarik ini ya. Istri sudah gugat ke pengadilan agama dan pengadilan agama sudah mengabulkan keinginan cerainya, artinya sudah ketok palu pengadilan. Tapi suaminya tidak menganggap itu cerai. Nah, ini kan repot ini ya. Pengadilan sudah ketok palu cerai, suaminya belum menganggap cerai. Nah, ini kan haruskah saya keluar rumah Pak, membawa anak saya gitu ya? Begini jawabannya ya, kan tadi sudah saya katakan, cerai itu dua. Suami ngucap talak, ketok palu pengadilan. Salah satu, bukan dua-duanya. Artinya begini, walaupun suami tidak mengakui itu cerai, kalau pengadilan sudah ketok palu ya cerai juga namanya. Jadi tidak harus menunggu suami setuju atau tidak setuju, suami atau mau tidak mau, cerai tetap cerai. Masalahnya memang kalau istri menggugat cerai suami, suami tidak mau, itu ribet.
Ribetnya mana? Ya suami belum tentu mau keluar rumah, kan ribet juga namanya. Suami tidak mau bagi harta, suami belum tentu mau memberikan anaknya itu kepada kita. Nah, tetapi memang kalau suami menganggap perceraian yang diajukan istri itu cacat hukum tuh tidak sesuai dengan fakta apa yang dipersoalkan, ini suami perceraiannya tetapi tetap cerai. Ini contoh ya, istri ketika menggugat ke pengadilan, salah satu pasal yang dipersoalkan suami selingkuh, padahal suami tidak selingkuh. Wah, itu kan cacat hukum namanya ya. Misalnya suami menganggap tidak memberikan nafkah lahir batin, makan, minum, beras, segala macam, padahal diberikan. Suami tak mau, saya kan tak salah. Tapi kalau sudah pengadilan sudah ketok palu, teng, itu cerai juga namanya. Tetapi suami bisa menggugat itu. Ada dua jalan bagi suami: batalkan perceraiannya, bisa kalau memang ada yang salah, atau ajukan banding ke Pekanbaru kalau di Batam ya. Nanti kalau kalah juga ke Mahkamah Agung, atau lapor polisi. Kan bisa istri itu menggugat cerai menggunakan data fiktif. Ada contoh, kita serumah nih suami istri, tak ada masalah sebenarnya. Istri menggunakan alamat itu, nanti pengadilan agama putuskan itu, tapi faktanya tidak cerai juga ya. Seperti itu teman-temanku dimanapun Anda berada. Yang mau bertanya ya silahkan ya, saya mau jeda sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lanjut ya, karena saya mau kegiatan jadi nggak bisa berlama-lama ya. Pertama, kalau sudah cerai jangan serumah. Kalau ingin serumah juga, nah ini ya, kalau ingin serumah juga karena mungkin sesuatu dan lain hal. Apa itu yang saya maksud sesuatu dan lain hal? Contoh, satu,
nanti kalau saya, nah rupanya ada orang cerai itu alasannya yang cerai itu cukup orang tua, anak jangan sampai cerai. Nah, dia nekat satu rumah itu ya, cerai tapi satu rumah. Ada dengan pertimbangan anak. Yang kedua dengan pertimbangan jabatan. Ada. Apa itu dengan pertimbangan jabatan? Dia kalau cerai ya, nanti terpisah, bisa saja jabatannya copot, misalnya jabatan Kapolres, jabatan apalah gitu kan. Kadang-kadang kalau mereka itu kan ketika menginginkan naik jabatan ini kan biasanya dinilai keluarganya harmonis apa tidak. Kalau keluarganya berantakan biasanya susah mau naik jabatan itu, maka dia ya sudahlah kita cerai tapi jangan sampai ada yang tahu orang lain cerai gitu. Ada ya itu yang kedua biasanya ya. Yang ketiga, kita ini mau nyari jabatan. Ada contoh kita yang berikutnya yang biasanya sudah cerai kok tetap misalnya orang sakit jantung, orang tua saya ini dengar anaknya cerai bisa mati mendadak gitu. Ini sudah sepakat, ini sebenarnya suami istri cerai tapi jangan ketahuan orang tua ya. Itu alasan orang mengapa memilih satu rumah. Berikutnya biasanya bagi-bagi harta yang belum tuntas, artinya hartanya tidak jelas apa tidak tuntas karena tidak diputus pengadilan. Kan rumah kita kalau misalnya rumah kepada salah satu pihak kalau tidak diputus pengadilan kan tetap harus saling menandatangani kalau caranya tidak menyertakan harta. Nah intinya ketika kita sudah cerai masih satu rumah juga karena sesuatu data, sudah cerai masih satu rumah juga karena sesuatu dan lain hal. Yang pertama, pastikan bagaimana kita kuat iman, itu dulu. Jangan sampai terjadi perbuatan yang tidak baik ya. Yang kedua, kalau bisa ya. Yang kedua, kalau bisa punya rumahnya punya rumah besar. Rumah itu dibelah dua dalam artian di dalam atau sekat. Ada sekat sehingga antara dalam artian di dalam atau sekat. Ada sekat sehingga antara kita suami istri tidak saling terhubung lagi. Ya coba kalau rumah tuh kecil, RSSS, kasur itu juga, dapur situ juga, kamar di situ juga. Ini kan susah. Kalau rumah besar enak dibagi dua. Ya mungkin kalau misalnya mantan suami ingin makan, istri ya kasihkan aja kita bang kamar atau kasihkan makanan tuh sebagaimana mestinya. Tetapi tidak pelayanan seperti suami istri ya, sudah harus dibedakan menurut saya. Kalau serumah kamar mandi itu juga misalnya kamarnya cuma satu, ada dua kamar anak, bagaimana membedakan laki-laki perempuannya? Kan susah-susah. Jadi boleh, tapi pertama kuat iman. Yang kedua ya kalau bisa beda kamar, disekat rumah tuh. Yang paling enak tentu rumah tingkat, satu di atas, satu di bawah. Nanti yang rumah di atas tuh ada jalan khusus ya, yang kita ada pintu keluar sendiri, yang satunya juga ada pintu keluar sendiri. Menurut saya itu salah satu solusi yang bisa kita tempuh ya. Tapi harapan saya kalau namanya sudah cerai jangan serumah lah. Ini kan adat tak baik, budaya tidak baik. Nanti kita ini oleh adat diusir. Saya beberapa kali menemukan bukti ya, beberapa orang yang sudah cerai masih satu rumah oleh warga tuh mana ya, dicemooh, dianggap sinis segala macam, tidak baik lah. Intinya kalau bisa sudah cerai jangan serumah. Maka saran saya satu, siapapun yang mau menggugat cerai harus siap angkat kaki dari rumah kita. Yang menggugat, logikanya yang menggugat.
Walaupun ada budaya tertentu yang keluar itu adalah suami, tapi kalau suami tidak mau ngomong apa? Intinya yang menggugat itu harus mau keluar rumah. Satu. Yang kedua, jalan kedua, harta cepat bagi tuntas. Harta ya. Sebab yang tidak mau keluar rumah biasanya harta itu tidak diputus pengadilan. Kan cerai pengadilan ini bisa menyertakan harta, bisa tidak. Kalau hanya putus cerai, kalau suami yang menggugat biasanya dia mau. Tapi kalau istri yang menggugat suami tidak mau ngomong apa? Ya, jadi jelas ke harta diputus dulu. Itu ya. Itu cara kedua. Cara ketiga tentu ya, perkuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau iman kita sudah kuat, mau istri yang menggugat, suami tidak rela, ya tetap harus keluar dari rumah. Tetapi kalau tidak mau, dosa namanya. Jadi kita jangan gara-gara demi harga diri, demi anak, demi segalanya, demi jabatan, demi orang tua, termasuk demi yang lainnya, harus menghancurkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laki-laki pun tidak boleh cuman perlu dipertimbangkan kalau niat cerainya itu tidak baik, seperti itu ya. Saya kira itu teman-temanku pertemuan pagi ini. Nanti bagi yang ingin bertanya di luar ini, silahkan hubungi HP saya di 0811 772 633. Nanti cara-caranya bagaimana akan saya pandu ya di nomor WA saya itu. Saya kira itu teman-temanku. Salam sehat selalu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.